Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Girendra, Rahmat Data dengan NPM 221 Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perkembangan teknologi fotovoltaik dan dampaknya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu evolusi teknologi PV dari generasi pertama hingga ketiga. Perkembangan teknologi PV dapat dipetakan ke dalam tiga fase besar yang merepresentasikan kemajuan material, proses manufaktur, dan efisiensi konversi energi. Yang pertama ada generasi pertama atau kristalin silikon yang merupakan teknologi paling matang dan banyak digunakan hingga saat ini. Material dasarnya adalah silikon monokristalin dan polikristalin yang memiliki stabilitas struktural tinggi, umur pakai mencapai 25 sampai 30 tahun, serta efisiensi komersialnya 15 hingga 22%. Walaupun biaya produksinya cukup tinggi akibat proses pemurnian silikon, generasi ini membuktikan keandalan jangka panjang dan menjadi standar pembanding bagi teknologi PV berikutnya. Selanjutnya yang kedua itu ada generasi kedua atau thin film PV, muncul untuk menekan biaya produksi dengan menggunakan material semikonduktor tipis seperti armopause silikon, cadmium telluride, dan copper indium gallium selenide. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas, bobot ringan, dan kebutuhan bahan baku yang lebih sedikit. Namun, efisiensinya cenderung lebih rendah, dari 10 hingga 18%, dan rentan terhadap degradasi lingkungan. Selanjutnya yang ketiga ada generasi ketiga atau emerging PV. Fase ini mencakup teknologi berbasis perovskite, organic solar cell, di desensitized solar cell, dan hybrid PV. Dengan pendekatan rekayasa optoelektronik dan struktur multi-junction, efisiensinya mampu menembus lebih dari 30% pada skala laboratorium. Material ini juga memungkinkan pembuatan panel yang transparan, fleksibel, dan dapat diproduksi melalui metode roll-to-roll yang hemat energi. Jadi ya, perkembangan dari generasi ke generasi menunjukkan arah evolusi menuju teknologi PV yang lebih efisien, ringan, multifungsi, dan ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap material konvensional. Selanjutnya, yaitu ada inovasi material dan desain sel PV. Yang pertama ada perovskite tandem cells, yang kedua ada bifacial modules, yang ketiga ada transparent dan building integrated PV, yang keempat ada organic dan flexible PV. Selanjutnya, yaitu ada tandem perovskite atau silicon cells. Inovasi ini menggabungkan dua lapisan material dengan bangdap berbeda perovskite di atas silikon untuk menangkap spektrum cahaya matahari secara lebih luas. Kombinasi ini mampu mencapai efisiensi lebih dari 29%, mendekati batas teoritis sel surif. Selanjutnya ada tandem perovskite silicon cells. Inovasi ini menggabungkan dua lapisan material dengan bangda berbeda perovskite di atas silikon untuk menangkap spektrum cahaya matahari secara lebih luas. Kombinasi ini mampu mencapai efisiensi lebih dari 29%, mendekati batas teoritis sel surya silikon tunggal. Selain itu, proses produksinya relatif murah karena perovskite dapat dibuat melalui metode larutan. Yang kedua, ada bifacial modules. Modul ini dirancang agar kedua sisi dapat menyerap cahaya matahari langsung dan pantulan dari permukaan tanah, meningkatkan produksi energi 10-15%. Teknologi ini cocok untuk area reflektif seperti pasir atau salju. Selanjutnya itu ada transparent dan building integrated PV yang mengintegrasikan fungsi panel surya ke dalam arsitektur bangunan, misalnya pada jendela, atap, dan dinding fasad. Selain efisiensi energi, BIPV ini juga meningkatkan nilai estetika dan
menghemat lahan. Selanjutnya itu ada organic dan flexible PV yang menggunakan polimer konduktif sebagai semikonduktor organik, menghasilkan modul fleksibel, ringan, dan mudah diproduksi. Teknologi ini sangat cocok untuk aplikasi wearable electronics atau ke kendaraan listrik. Jadi, inovasi material ini menunjukkan arah perkembangan PV menuju sistem multifungsi, adaptif, dan hemat energi, di mana panel surya bukan hanya sumber listrik tetapi juga bagian integral dari struktur kehidupan manusia. Pembahasan selanjutnya itu ada inovasi sistem dan integrasi PV. Transformasi teknologi PV tidak hanya terjadi pada tingkat material, tetapi juga pada sistem integrasi energi secara menyeluruh, yaitu integrated photovoltaics, yang dimana konsep ini memungkinkan panel PV diintegrasikan ke berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, serta sistem infrastruktur publik. Peningkatan ini memperluas potensi produksi energi tanpa perlu ekspansi lahan besar. Yang kedua ada floating PV. Sistem PV terapung di atas permukaan air seperti waduk, danau, atau laut. FPV mampu meningkatkan efisiensi panel hingga 10% karena efek pendingin alami dari air sekaligus mengurangi penguapan air dan eutrofikasi. Teknologi ini sangat relevan untuk negara tropis dengan lahan terbatas. Selanjutnya yang terakhir itu ada PV plus hydrogen production. PV kini tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen hijau melalui elektrolisis air. Hidrogen ini dapat disimpan dan digunakan sebagai bahan bakar bersih atau sumber energi cadangan. Jadi ya, integrasi lintas sistem ini menandai pergeseran PV dari teknologi tunggal menjadi bagian integral ekosistem energi masa depan yang cerdas, terdesentralisasi, dan fleksibel. Selanjutnya yaitu ada tren efisiensi dan penurunan biaya. Peningkatan efisiensi dan penurunan biaya PV adalah indikator utama kematangan industri energi surya. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dari 2010 hingga 2025, efisiensi sel surya meningkat 16% menjadi di atas 29%. Sedangkan biaya turun dari 3 USD menjadi kurang dari 0,2 USD. Nah, penurunan biaya yang drastis ini dipicu oleh ya, peningkatan skala produksi global hingga mencapai lebih dari 1 terawatt kapasitas kumulatif, adopsi teknologi fabrikasi massal berbasis uh, otomatisasi tinggi, optimalisasi rantai pasok material, serta peningkatan kualitas wafer dan coating optik. Efek ekonomi dari tren ini sangat signifikan. PV kini menjadi sumber listrik termurah di dunia, bahkan mengungguli batu bara dan gas alam di sebagian besar wilayah. Fenomena ini menunjukkan keberhasilan learning curve industri surya, di mana setiap penggandaan kapasitas produksi menghasilkan penurunan biaya sekitar 20 hingga 25%. Selanjutnya, yaitu ada tantangan teknis teknologi PV. Meskipun efisiensi meningkat pesat, PV masih menghadapi sejumlah tantangan teknis yang mendasar. Seperti yang pertama, ada stabilitas material perovskite yang rentan terhadap kelembapan, oksigen, suhu tinggi, dan sinar ultraviolet yang menyebabkan degradasi cepat. Stabilitas jangka panjang masih menjadi fokus utama penelitian. Yang kedua ada degradasi dan soling. Debu, kotoran, dan suhu berlebih menyebabkan penurunan output energi hingga 25%, terutama di daerah tropis. Diperlukan material pelapis hidrofobik dan sistem pembersihan otomatis. Yang ketiga ada dry sealing dan waste management.
Diperkirakan pada tahun 2050, limbah melusuri global mencapai 60 juta ton. Pengembangan teknologi daur ulang closed loop jadi urgensi untuk menjaga keberlanjutan industri. Yang terakhir ada material kritis, yang dimana penggunaan logam langka seperti indium dan tellurium berpotensi menciptakan risiko geopolitik dan pasokan jangka panjang. Solusi yang dikembangkan adalah penggantian dengan material melimpah seperti tembaga, timah, dan besi. Jadi ya dengan demikian, fokus riset masa depan PV tidak hanya pada peningkatan efisiensi, tetapi juga pada peningkatan ketahanan, ketersediaan material, dan siklus hidup sistem. Pembahasan selanjutnya yaitu ada tantangan ekonomi dan kebijakan. Dari sisi ekonomi, tantangan utama terletak pada tingginya investasi awal sistem PV, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada subsidi energi fosil. Dari sisi kebijakannya, integrasi PV ke jaringan listrik membutuhkan dukungan regulasi yang konsisten, seperti insentif pajak, feed-in tarif, serta program pembiayaan hijau. Selain itu, perlu infrastruktur smart grid untuk menstabilkan pasokan listrik yang bersifat intermittent akibat fluktuasi intensitas matahari. Di tingkat global, lembaga energi di dunia menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga 3 kali lipat pada tahun 2030. Ini berarti sektor PV harus terus mendorong efisiensi rantai pasok, diversifikasi sumber material, dan sinergi antar sektor publik swasta. Tanpa kebijakan transisi energi yang solid, penetrasi PV akan sulit mencapai skala global secara merata. Selanjutnya yaitu ada dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak ekonomi itu industri PV telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur, konstruksi, dan operasi. Investasi dalam energi surya juga memperkuat kemandirian energi nasional dan menekan impor bahan bakar fosil. Untuk dampak lingkungannya, setiap terawatt kapasitas PV mampu menurunkan lebih dari 2 gigitan emisi CO2 per tahun, sekaligus mengurangi polusi udara dan konsumsi air yang biasanya tinggi pada pembangkit termal. Dan untuk dampak sosialnya, PV membuka akses listrik di daerah terpencil, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan energi rumah tangga, dan menumbuhkan kesadaran lingkungan. Jadi keseluruhan dampak ini memperlihatkan bahwa PV hanya inovasi teknologi, bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga katalis transformasi sosial ekonomi menuju masyarakat hijau dan berketahanan iklim. Selanjutnya, yaitu ada arah masa depan teknologi PV. Arah pengembangan teknologi PV ke depan menekankan integrasi lintas bidang. Yang pertama ada kecerdasan buatan AI, pemanfaatan sensor cerdas dan analitik data besar untuk memantau performa, mendeteksi kerusakan dini, serta mengoptimalkan operasi secara otomatis. Yang kedua ada hydrogen based PV system. Energi surplus dari PV dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen hijau melalui elektrolisis air. Hidrogen ini menjadi media penyimpanan energi strategis untuk skala besar. Yang ketiga ada tandem perovskite cells. Jadi riset terbaru menargetkan efisiensi di atas 35% dengan meningkatkan kestabilan lapisan perovskite melalui pelapis inert dan struktur multi-junction. Yang terakhir ada circular manufacturing. Setiap komponen sistem PV akan dirancang dengan prinsip design for recycling sehingga seluruh material dapat digunakan kembali. Dengan arah tersebut, teknologi PV di masa depan akan menjadi sistem cerdas, efisien, dan berkelanjutan yang menopang transisi energi global berbasis digital dan bebas karbon. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.